Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devira Vedatunisa dari kelas C12 Manajemen dengan NPM 10121313007. Saya akan membahas tentang syahadatain dalam syariat Islam. Kedudukan syahadatain dalam syariat Islam. Syahadatain adalah syariat Islam sama dengan syariat sholat, zakat, puasa, haji, munakahah, jihad, dan sebagainya. Syariat Islam yang wajib dilaksanakan. Syariat adalah suatu amal yang harus dikerjakan atau disebut juga amal jawarih. Syahadatain bukan rukun iman yang hanya diyakini dalam hati, tapi rukun Islam yang harus diamalkan karena amal jawarih. Bahkan syahadatain mempunyai kedudukan yang sangat penting karena merupakan pintu gerbang masuk ke dalam al-Islam. Tidak akan diterima amal soleh seseorang kalau belum melaksanakan syariat ini, seperti yang dikatakan oleh Syahid Hawa. Bagian A, rukun pertama, rukun Islam, merupakan syariat Islam yang sangat menentukan pelaksanaan syariat Islam selanjutnya. Syarat sah melaksanakan syariat sholat, zakat, puasa, dan haji adalah muslim. Muslim adalah seseorang yang telah menyatakan diri sebagai muslim, yaitu telah melaksanakan syahadatain. Jika tidak sah seseorang melaksanakan syariat Islam apabila belum melaksanakan syahadatain. Syahadatain menjadi dasar utama rukun Islam. Jika seseorang tidak mengakui la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka orang tersebut tidak dianggap sebagai seorang muslim. Sebab kedudukan kalimat syahadatain merupakan rukun pertama. Dari satu sisi ia merupakan dasar-dasar dari rukun-rukun yang lainnya, dan sisi lain ia merupakan dasar seluruh totalitas Islam menurut Syahid Hawa. Syahadat atau persaksian memiliki makna mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, lalu mengamalkannya melalui perbuatan. Adapun orang yang mengucapkannya secara lisan namun tidak mengetahui makna dan tidak mengamalkannya, maka tidak ada manfaat sama sekali dengan syahadatnya. Bagian B, perwujudan al-wala al-bara. Kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua pernyataan, yaitu la ilaha dan illallah. La ilaha selain menolak sesembahan selain Allah, sekaligus juga mencabut loyalitas dan ikatan akidah kepada tauhid. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Penolakan dan pencabutan loyalitas terhadap tauhid inilah kemudian disebut al-bard. Kalimat ilallah adalah sikap menerima hanya Allah sebagai sesembah sekaligus juga penerimaan ikatan dan loyalitas kepada sistem Allah. Inilah disebut al-wala. Al-wala kepada Allah diaplikasikan dengan mengikuti dan menaati Rasulnya. Pernyataan la ilaha illallah baru sah apabila diikuti oleh pernyataan Muhammadar Rasulullah. Ajaran pokok dari agama tauhid adalah al-wala dan sebagaimana dilihat pada bagian di bawah ini. Selanjutnya bagian C, tujuan akhir proses dakwah. Dakwah adalah suatu usaha untuk mengajak manusia ke dalam al-khair Islam sebagai sabili robika serta mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Rasulullah dalam melaksanakan syariat dakwah adalah mengajak manusia kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Dakwah tersebut sebenarnya mengajak manusia untuk melaksanakan syahadatain. Sebagai contoh, ketika Rasulullah mengutus Mu'az bin Jabal ke negeri Yaman sebagai utusan Rasulullah. Beliau bersabda yang artinya, ajaklah manusia untuk bersyahadah bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Apabila mereka telah mentaati kepadamu tentang hal itu, syahadatain, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka sholat sebanyak 5 kali sehari semalam. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Bagian D, akar pohon Islam. Sebatang pohon intinya terdiri dari akar, batang 13, dan buah. Dari ketiga unsur tersebut, akar adalah hal yang urgent sehingga suatu biji apabila mau tumbuh, maka akarlah yang paling dahulu tumbuh atau keluar. Setelah akar menempel di suatu media, maka batang perlahan-lahan tumbuh. Tanpa akar, suatu pohon tidak akan tumbuh. Apabila akar rusak, atau terputus, maka matilah pohon tersebut.
Fungsi akar pada pohon antara lain adalah: 1. Pengikat pohon. Jenis akar menentukan jenis pohon. Akar tunggang untuk pohon yang kuat, akar serabut untuk pohon yang rapuh. Akar mengikat diri ke dalam tanah untuk menahan gerak pohon yang disebabkan faktor lingkungan dan beban pohon itu sendiri. 2. Penguat pohon. Pohon yang kuat dan baik tergantung akarnya. Apabila akar kuat dan baik, maka kuat dan baik pula lah pohon tersebut. Akar yang rapuh dan kena hama, maka pohon akan layu dan mudah roboh. 3. Pencari makanan. Akar sebagai penyerap air atau mineral, kemudian menyalurkannya ke daun, kemudian disebar ke seluruh organ. Untuk mencari makanan, akar menembus tanah hingga jauh dan dalam. Bagian E. Pondasi bangunan Islam. 1. Bangunan fisik. Suatu bangunan atau rumah dapat terwujud apabila ada 3 pokok, yaitu: 1. Landasan. Landasan adalah tempat berdirinya suatu bangunan. Tanpa landasan, bangunan tidak dapat ditegakkan. 2. Pengikat. Pondasi berfungsi juga sebagai pengikat bangunan di atasnya. Tanpa adanya ikatan, maka bangunan di atasnya akan roboh dan terlepas. 3. Penguat bangunan rumah. Tanpa pondasi akan goyah dan tidak dapat berdiri dengan kokohnya. Bangunan akan amblas atau tanpa berdiri sama sekali. 4. Batasan. Apabila membangun rumah, pondasi dibangun terlebih dahulu. 2. Bangunan masyarakat. Apabila al-Islam diibaratkan bangunan kehidupan masyarakat, maka rukun-rukunnya merupakan suatu proses pembentukan masyarakat Islam. Sebagaimana berikut ini. Rukun pertama syahadatain, rukun kedua aqimus sholah, rukun ketiga atu al-zakat, rukun keempat haji, rukun kelima saum. Terakhir, F. Penjaga fitrah. God spot. Fitrah berasal dari kata fatara, artinya menciptakan. Fatir adalah salah satu sifat Allah sebagai pencipta yang menjadikan fitrah manusia sesuai dengan salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Sebagaimana firman-Nya, fitrah manusia yang Allah ciptakan atasnya. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Manusia adalah makhluk Allah yang menciptakan dari 2 unsur, yaitu unsur jasad dan ruh. Unsur jasad diciptakan dari saripati bumi melalui proses secara bertahap. Pertama, membangun kekuatan misi. Kedua, membangun visi. Ketiga, menciptakan wawasan. Dan keempat, komitmen total. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sedikit mengenai syahadatain dalam syariat Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.